Oke, kali ini kita berada di Bali dan kita akan review salah satu villa paling bagus dengan budget 1 jutaan ya. Kita berada di Umalas dan ini lokasi dekat dengan Canggu. Dan villa ini merupakan villa 2 kamar budget 1 jutaan. Namanya Kisah Kasih Villa. Oke, tepat di depan saya itu terdapat kolam dan di kolam itu kita lihat sangat indah dan sangat cantik, lalu juga terhubung dengan living room ya. Dan living room di sini merupakan salah satu living room yang cukup bagus. Kita lihat untuk kitchennya juga sangat lengkap, terdapat kitchen dan kulkas juga ada di sini, dispenser, lalu kompor tanam. Kita lihat tepat di depan saya kompor tanam, wastafel, dan semuanya terasa begitu bagus ya, atau sangat instagenik. Dan villa ini memang tidak luas, tapi dia villa compact yang menurut saya paling cakep yang ada di Umalas. Lalu kita lihat yang ada di sini yaitu kamar mandi. Kamar mandinya pun terdapat 2 wastafel. Ini memang untuk standar villa saya rasa cukup bagus ya. Dan kita lihat di kamar sini terdapat satu ruangan atau bedroom yang memang cukup lengkap. Dan di kamar ini kita lihat ini kamar yang menurut saya estetik juga. Wastafel lengkap, ada toilet dan juga shower. Dan nuansanya pun sangat estetik ya untuk rekan-rekan yang ada di villa Kisah Kasih Villa 2 ini. Dan ini villa yang menurut saya rekomendasikan buat liburan satu keluarga ya, 4-5 orang. Dengan pemandangan yang sangat-sangat bagus. Saya rasa untuk Kisah Kasih Villa ini cukup ya untuk kita review. Kita akan review berbagai perjalanan yang ada di Bali. Ini masih di hari pertama kita jalan-jalan di Bali. Kita akan explore Canggu. Lalu mungkin besok akan ke daerah Jimbaran dan beberapa destinasi lainnya. Oke, ini salah satu kamar yang langsung dia terhubung dengan pemandangan di depan yaitu swimming pool. Nah, untuk pemandangannya pun sangat keren ya rekan-rekan ya. Lalu terdapat satu meja kerja dan juga lemari. Dan tadi udah saya spill, ini kamar mandi yang menurut saya sangat lengkap. Mulai dari amenities, mulai hand wash-nya, towel, dan berbagai peralatan lainnya lengkap yang ada di sini. Sampo, dan juga terdapat pengharum ruangan, dan juga AC-nya di sini menggunakan Daikin. Dan ini nuansa dari kamar. Memang villa compact dengan 2 kamar ini salah satu villa unggulan yang ada di Bali. Dan dimana kita bisa lihat untuk nongkrong di sini adalah salah satu tempat yang menurut saya cukup estetik dan juga harganya lumayan murah ya, budget 1 jutaan. Halo, selamat sore. Kali ini saya berada di Pantai Pandawa. Ini first time kita nonton tari kecak di Pantai Pandawa. Biasanya di Uluwatu, dan ini beberapa serial travel vlog kami yang ada di Bali. Dan kita lihat seperti apa tari kecak yang ada di Pantai Pandawa. Di depan saya ini dimulai untuk tarian kecaknya dengan pemandangan pantai di Pantai Pandawa. Dan ini tentunya sunsetnya sangat bagus ya. Nah, ini untuk tarian pertama di Pantai Pandawa.
sekian ya untuk kita lihat sedikit mengenai destinasi wisata yang ada di Pantai Pandawa, yaitu Tari Kecak yang saya rasa cukup mirip dengan di Uluwatu, dan kita akan lanjut ke beberapa destinasi wisata lainnya. Halo, selamat pagi. Kali ini kita berada di daerah Melasti Ungasan. Ini salah satu tempat atau penginapan akomodasi yang kita inap 1 malam di Sawangan Eco Living, di mana ini salah satu destinasi yang menurut saya wajib kita kunjungi karena memang dekat dengan Pantai Pandawa. Kemarin sore kita ke Pantai Pandawa, dan penginapan ini salah satu penginapan yang kita review dan saya rekomendasikan untuk kita kunjungi ketika liburan di Bali. Yuk kita lihat dulu. Kita di Sawangan Co-Living ini memang tempatnya cozy ya. Kita lihat bangunannya memang sangat eco-friendly, di mana berpadukan dengan tanaman lutea dan calathea. Jadi nuansanya hijau banget. Ini kita seneng ya nginep di sini karena memang di antara pantai tandusnya Pantai Pandawa dan Melasti, ini destinasi yang menurut saya memang menjadi penyegar mata ketika kita liburan di daerah Kuta Selatan atau dekat pantai. Dan sepanjang perjalanan saya ini kiri kanan juga terdapat cottage, dan cottage-nya pun cukup bagus. Nanti akan kita spill ya beberapa kamar yang kita tinggalin. Nah, ini kita akan tunjukkan salah satu kamar di mana ini untuk tempat chill ada di depan. Tempat chill ada di depan. Lalu kita masuk sedikit, sorry ini kotor, nanti kita akan tunjukkan showing beberapa kamar-kamar yang masih bersih, dan ini dia connecting ya. Oke, kita berada di resepsionis. Kalau kita urut tadi di resepsionis ini kita datang dari parkir, dan parkirnya juga cukup luas. Dan di sini untuk tempat reservasi, dan langsung dia itu terkonek pada tempat bermain anak-anak dan juga pool. Jadi di Sawangan Eco Resort ini konsepnya ini benar-benar baru, dan salah satu resort terbaru yang ada di pantai, sekitar Pantai Pandawa, Melasti dan Ungasan, dan juga dekat dengan kawasan Nusa Dua. Ada beberapa hotel-hotel besar seperti Kempinski, Novotel, Marriott yang ada di sekitar Nusa Dua itu juga dekat dari Eco Resort ini. Dan ini di belakang kami terkoneksi dengan pool, dan poolnya juga luas. Terdapat 2 pool ya, ada pool untuk orang dewasa dan anak-anak. Dan tentunya selain terdapat pool untuk dewasa dan anak-anak, dia juga memiliki kids play seperti tempat bermain pasir dan juga rosotan juga ada di sini. Jadi semuanya cukup lengkap. Nanti coba akan kita spill juga ya infinity pool yang ada di restoran atau di lantai 2. Nah, ini kita tadi udah perjalanan dari atas, lihat infinity pool. Di atas ada tempat breakfast ya, cuma kita nggak masuk karena memang penginapannya yang saya inap ini tidak termasuk dengan breakfast. Namun semua fasilitas ini sangat lengkap, dan tentunya nuansa hijau di tengah Pantai Pandawa, Melasti, Ungasan. Ini salah satu tempat yang memang seger ya. Karena memang konsep eco friendly atau eco green, ya tentunya tanaman-tanaman seperti calathea, lutea itu menjadi dominasi dari cottage seperti ini. Dan di sini terdapat beberapa kamar ya, total hingga 25 kamar lebih. Dan 1 malamnya cukup terjangkau karena kan di sini per malam untuk 1 kamarnya sekitar 400.000. Ya, walaupun akses ke lokasi ini dibilang agak jauh ya kalau dibandingkan dengan beberapa penginapan yang sudah kita review sebelumnya. Dan Sawangan Eco Resort ini saya yakin ke depan akan makin ramai karena memang pengembangan kawasan sekitar Pantai Melasti dan Ungasan adalah salah satu destinasi pelengkap dari Pantai Pandawa. Kita akan showingkan
salah satu room yang ada di Sawangan Eco Resort ini. Di nomor berapa, Mas? Room 16. 16, gak jalan ke atas. Ini nuansa hijau di sekitar pantai Pandawa Melasti Ungasan ini menjadi daya tarik tersendiri ya, karena memang semua desainnya kebanyakan hotel-hotel mewah, luxury. Tapi yang untuk model Eco Resort belum terlalu banyak juga. Dan ini lokasi ya di dekat dari pada hotel-hotel yang ada di sekitar Nusa Dua. Nomor 16. Kita cek untuk showing ruangan. Permisi ya, Mas. Ya. Jadi dia menggunakan master bedroom dan cukup luas. Wastafel, kalau tadi kamar yang saya gunakan itu connecting, ini satu saja, dan memang cukup bersih. Ada ceiling fan dan juga AC dengan hiasan lukisan, dan memang cukup lengkap. Fasilitas ada di Sawangan Eco Resort. Oke, sekian ya untuk kita jalan-jalannya di Sawangan Eco Resort. Saya akan datang di International Conference, di mana asosiasi teman-teman properti villa yang ada di Bali ini hadir semua ya. Dan kita coba gali lagi mengenai beberapa insight yang ada di Bali. Bagaimana pengembangan pariwisata di bidang properti, villa, hotel tahun 2026. Oke, selamat pagi. Setelah dari hotel, kita sekarang berada di Villa Connect di acara tahun 2026 bertepat di Bali. Ini kita bersama asosiasi BVRMA, dan memang bisnis villa ini tidak hanya di Bali ya, tapi Jogja, Batu, Bandung, Bogor ini menjadi salah satu destinasi utama buat orang-orang yang mau liburan ya. Nah, khususnya kalau wisata Nusantara banyak ke Batu, Malang, dan juga Bromo, dan juga Jogja. Namun kalau mancanegara kebanyakan dari luar negeri masuk ke Bali. Dan memang ada beberapa hal yang memang dibahas di sini, seperti perizinan villa, lalu bagaimana how to operate villanya, bagaimana how to marketing villanya. Ini dibahas secara detail di acara ini. Yuk kita lihat ke dalam. Untuk acara di BVRMA ini banyak peserta dari mancanegara, dan juga tourism minister kita juga hadir, vice prime ministernya juga hadir. Dan ini kita mulai masuk lihat untuk acara yang ada di BVRMA ini. Dan ini untuk kita masuk ke entrance. Ini conference sudah dimulai, saya terlambat sekitar 60 menit. Banyak di kiri kanan saya ini acaranya baru dimulai dan menghadap ke arah panggung dan dihadiri oleh beberapa speaker, khususnya dari kementerian juga datang. Yel-nya kita sambut. Saya sampaikan